kejar-kejar tadi. Sumpah guys, tadi ada api lewat, hampir mau ngenain gedung ini nih, gedung yang tinggi ini, tapi nggak kena. Jadi ada dua api lewat. Pertama dari sana ke sini, terus habis itu barusan ke sini, tapi udah hilang. Dan sampai pada akhirnya saat kita lagi buka puasa bersama di rumah makan Indonesia di sini, kita denger lagi tuh suara ledakannya berkali-kali dan semua orang yang lagi makan langsung pada keluar ngerekam video. Wah heboh gitu dan aku juga ikut-ikutan ngerekam video dan ternyata viral. Oke, semua orang panik. Di apartemen aku juga langsung naik lift, kita ke lobby dan kata security udah tenang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ternyata di momen HP kita dapat SMS warning, itu saat airport lagi dibombardir. Kita ngelihat rudal jatuh di langit ya dengan mata kepala sendiri. Itu pertama kalinya untuk aku sebagai orang Indonesia yang kita nggak pernah ada perang ya di negara kita. Jadi itu cukup membuat aku langsung anxiety, deg-degan, overthinking kayak aduh gimana nih besok. Oke, aku langsung pulang dalam 10 menit langsung panik, packing seadanya, barang-barang dimasukin aja. Jadi itu sih sempet ada panik, overthinking, anxiety, deg-degan gak bisa tidur sampai jam 6 pagi. Dan bukan hanya aku aja yang ngalamin teman-teman, tapi juga banyak warga di sini yang sampai gak bisa tidur. Followersku juga bilang, iya kak aku begadang sampai jam 6. Ya halo semua, kondisi Dubai untuk saat ini per tanggal 2 atau 3 Maret alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman, lancar, tenang, relax, tidak ada kepanikan lagi. Karena jujur per hari ini udah nggak ada ya suara-suara ledakan atau dentuman. Meskipun tadi ada salah satu temen yang bilang jam 9 pagi mereka ngedengar suara dentuman, tapi untuk aku pribadi nggak ada ngedengar. Dan semua juga fasilitas umum seperti kereta metro, bis, mall, atraksi turis semua berjalan dengan normal kayak nggak ada apa-apa. So ya alhamdulillah semuanya udah kondusif, everyone happy, relax, dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan juga. Meskipun banyak gosip-gosip yang beredar bakal terjadi 1, 2, 3, tapi untungnya masyarakat di sini tuh mereka semuanya tenang dan relax, nggak ada yang panik sama sekali. Dan mereka tuh percaya banget sama kinerja leader atau pemerintah di sini. Pertama kali aku ngedenger suara dentuman atau ledakan itu posisinya masih ada di apartemen. Pada saat itu kita ngerasa oh ya udahlah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, mungkin cuma lewat-lewat aja. Tapi kok terus-terusan ya kayak berkali-kali dang kayak gitu. Dan sampai pada akhirnya saat kita lagi buka puasa bersama di rumah makan Indonesia di sini, kita denger lagi tuh suara ledakannya berkali-kali dan semua orang yang lagi makan langsung pada keluar ngerekam video. Wah heboh gitu dan aku juga ikut-ikutan ngerekam video dan ternyata viral. Tapi setelah itu udah ya nggak ada suara ledakan lagi dan posisinya setelah makan aku juga langsung ke pantai GBR untuk rekaman video YouTube. Masih ngedengar suara dentuman, tapi saat kita lihat ke langit nggak ada apa-apa. Di momen menegangkan saat tengah malam jam 1 atau jam 2 dini hari kita dapat SMS peringatan dari sistem pemerintah di sini. Jadi HP kita tuh ada bunyi alarmnya bilang kayak intinya kita harus cari tempat untuk berlindung, jauh-jauh dari kaca, jendela, pintu, ruangan terbuka. Pokoknya tetap berhati-hati. Oke, semua orang panik. Di apartemen aku juga langsung naik lift, kita ke lobby, dan kata security udah tenang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ternyata di momen HP kita dapat SMS warning, itu saat airport lagi dibombardir. Kemudian kita dapat SMS lagi jam 3 atau jam 4 pagi mengatakan kalau prioritas keselamatan masyarakat itu menjadi number one di sini. Jujur nggak ada peningkatan pengamanan, semuanya berjalan dengan normal. Tempat yang ramai kayak atraksi turis, mall, jalan-jalan nggak ada sih, polisi gitu normal, kayak nggak ada apa-apa sih. Nggak ada sama sekali. Seperti yang aku bilang, jadi warga masyarakat di sini tuh sangat rileks, tenang, mereka nggak ada yang panik. Pemerintahnya juga
Oke lah, mungkin kalau ada himbauan tuh hanya di sosial media aja, Instagram Story. Tapi so far kalau untuk masuk ke SMS ke kita itu nggak ada. Hanya warning yang saat ada ledakan itu aja sih. Kayak kita disuruh berlindung ke tempat yang aman. Jangan deket-deket kaca, jendela, pintu, ruangan terbuka, udah itu aja. Tapi so far nggak ada yang menakut-nakuti kita gitu. Paling hanya ada info-info yang di sosial media aja sih gitu. Jadi nggak ada sama sekali himbauan langsung ke kita, nggak ada. Komunikasi pribadi secara langsung nggak ada sama sekali, biasanya hanya dari sosial media aja. Kayak mereka dari postingan di feed, konten, Instagram story, hanya itu sih. Nah lucunya sebelum ini semua terjadi, aku memang udah ada planning untuk balik ke Indonesia tanggal 7 Maret. Dan kebetulan tiba-tiba airport ditutup, jadi kayak sekarang aku lagi pusing gimana ya nanti. Jujur teman-teman, dari point of view yang aku tinggal di sini, masyarakat, mau itu turis, lokal, ekspat, mereka sangat rileks, tenang, nggak ada yang panik sama sekali. Jadi hati-hati juga dengan konten di sosial media yang hoax atau AI itu banyak banget beredar. That's why pemerintah di sini juga bilang ketika ada yang posting hoax atau AI, mereka langsung masuk penjara. Sangat ketat banget peraturan pemerintah di sini. Nah, mungkin beberapa video yang kesebar di sosial media Indonesia itu beberapa ada yang hoax. Karena sejujurnya di sini tidak semenyeramkan itu kok. Alhamdulillah. Jujur saat itu di hari yang banyak suara dentuman, kita ngelihat rudal jatuh di langit ya dengan mata kepala sendiri. Itu pertama kalinya untuk aku sebagai orang Indonesia yang kita nggak pernah ada perang ya di negara kita. Jadi itu cukup membuat aku langsung anxiety, deg-degan, overthinking kayak aduh gimana nih besok. Terus aku langsung kayak panik, langsung pulang ke kamar, langsung packing 10 menit untuk emergency bag. Karena ini semua terjadi dadakan, kita nggak ada siap-siap untuk packing. Dan temen aku langsung bilang, buruan siapin paspor gitu, semuanya data-data penting, dokumen, air mineral, apalagi snack, semua baju. Oke, aku langsung pulang dalam 10 menit langsung panik, packing seadanya, barang-barang dimasukin aja. Jadi itu sih sempet ada panik, overthinking, anxiety, deg-degan, gak bisa tidur sampai jam 6 pagi. Dan bukan hanya aku aja yang ngalamin teman-teman, tapi juga banyak warga di sini yang sampai nggak bisa tidur. Followersku juga bilang, iya kak aku begadang sampai jam 6. Jadi jujur teman-teman di sini kejadian kemarin itu bikin kita overthinking nggak bisa tidur sampai pagi. Karena di area sini yang aku tinggal kan Dubai Marina dan JLT jarang banget ngedenger suara pesawat lewat. Tapi di momen kejadian itu banyak banget pesawat lewat di atas apartemen kita. Mungkin itu lagi patroli ya. Dan beberapa masih ada terdengar suara dentuman tapi akhirnya udah alhamdulillah tenang sampai sekarang dan kita udah aman sih, mental health semua all good. Dan saat kita dapat SMS dari sistem pemerintahan yang dibilang kalau keselamatan masyarakat itu nomor 1 prioritas, setelahnya udah nggak ada lagi suara dentuman, hanya ada suara pesawat yang lewat di atas gedung apartemen kita, yang mana ini daerah Marina dan JLT. Biasanya nggak ada suara pesawat, tapi di momen itu kita sempat anxiety kayak itu pesawat apa yang lewat-lewat ya gitu kan. Dan ya udah alhamdulillah sampai sekarang aman sih. Nah, ini ada satu hal yang aku tuh kagum banget dengan masyarakat di sini. Mereka sangat percaya dengan kinerjanya para pemimpin pemerintah di sini. Jujur, itu bikin aku langsung kayak, wow, masyarakat di sini tuh keren banget. Jadi mereka percaya dengan kinerjanya para pemimpin dan pemerintah di sini. Yang aku lihat entah di sosial media atau di real life, mereka selalu bilang kayak udah tenang aja, everything will be fine, gak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya akan baik-baik aja. Jadi itu yang membuat kita kayak relax, tenang. Dan ya, I mean beda banget kalau kita bandingkan dengan masyarakat kita di Indonesia yang kadang-kadang mereka benci dengan pemerintahnya, tapi di sini gila keren banget. Mereka benar-benar bangga, kagum, salut dengan kinerja pemimpin di sini.
Ya, untuk masyarakat yang ada di Dubai itu mereka rileks banget, tenang, karena sebegitu percayanya dengan kinerja para pemimpin dan pemerintah yang ada di sini. Saking mereka sebegitu percayanya kepada kinerja para pemerintah, itu yang membuat mereka rileks. Jadi warga lokal nih, seperti biasa nyalon, pergi ke mall, shopping, ngopi, nongkrong, kayak nggak ada terjadi apa-apa. Jadi yes, masyarakat di sini benar-benar netral, tidak ada yang menebarkan ketakutan di sosial media. Karena lagi-lagi peraturan pemerintah di sini sangat ketat, kalau ada orang yang posting menebarkan ketakutan, hoax atau AI, itu bisa ditindaklanjuti dan dipenjara. Tapi aku pribadi sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Dubai, aku ngerasa kayak, oh ternyata gini ya rasanya tinggal di negara maju. Bagaimana pemerintahan atau leader di sini bergerak cepat, membangun sistem pertahanan itu yang sangat advance. Itu yang membuat warga di sini juga sangat rileks dan percaya. Dan itu sih yang membuat aku salut sama semuanya.